1 Samuel 9 ayat 1 sampai dengan 27. Ada seorang dari daerah Benyamin, namanya Kis bin Abiel bin Zeror bin Bekorat bin Afia, seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Orang ini ada anaknya laki-laki, namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas, ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Kis, ayah Saul itu, kehilangan keledai-keledai betinanya. Sebab itu berkatalah Kis kepada Saul, anaknya, ambillah salah seorang bujang, bersiaplah, dan pergilah mencari keledai-keledai itu. Lalu mereka berjalan melalui pegunungan Efraim, juga mereka berjalan melalui tanah Salesa, tetapi tidak menemuinya. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Sahalim, tetapi keledai-keledai itu tidak ada. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Benyamin, tetapi tidak menemuinya. Ketika mereka sampai ke tanah Zuf, berkatalah Saul kepada bujangnya yang bersama-sama dengan dia, "Mari kita pulang. Nanti ayahku tidak lagi memikirkan keledai-keledai itu, tetapi khawatir mengenai kita." Tetapi orang ini berkata kepadanya, "Tunggu, di kota ini ada seorang abdi Allah, seorang yang terhormat. Segala yang dikatakannya pasti terjadi. Marilah kita pergi ke sana sekarang juga. Mungkin ia dapat memberitahukan kepada kita tentang perjalanan yang kita tempuh ini." Jawab Saul kepada bujangnya itu, "Tetapi kalau kita pergi, apakah yang kita bawa kepada orang itu? Sebab roti di kantong kita telah habis, dan tidak ada pemberian untuk dibawa kepada abdi Allah itu. Apakah yang ada pada kita?" Jawab bujang itu pula kepada Saul, "Masih ada padaku seperempat shikal perak, itu dapat aku berikan kepada abdi Allah itu. Maka ia akan memberitahukan kepada kita tentang perjalanan kita." Dahulu di antara orang Israel, apabila seseorang pergi menanyakan petunjuk Allah, ia berkata begini, "Mari kita pergi kepada pelihat." Sebab nabi yang sekarang ini disebutkan dahulu pelihat. Kemudian berkatalah Saul kepada bujang itu, "Pikiranmu itu baik, mari kita pergi." Maka pergilah mereka ke kota, ke tempat abdi Allah itu. Ketika mereka naik jalan pendakian ke kota itu, mereka bertemu dengan gadis-gadis yang keluar hendak menimba air. Mereka bertanya kepada gadis-gadis itu, "Pelihat ada di sini?" Jawab gadis-gadis itu kepada mereka, "Ya, ada. Baru saja ia mendahului kamu. Cepat-cepatlah sekarang. Ia datang ke kota hari ini, karena ada perjamuan korban untuk orang banyak di bukit pada hari ini. Apabila kamu masuk ke kota, kamu akan segera menjumpainya sebelum ia naik ke bukit untuk makan. Sebab orang banyak tidak akan makan sebelum ia datang, karena dialah yang memberkati korban, kemudian barulah para undangan makan. Pergilah sekarang, sebab kamu akan menjumpainya dengan segera." Maka naiklah mereka ke kota, dan ketika mereka masuk kota, Samuel yang berjalan keluar untuk naik ke bukit berpapasan dengan mereka. Tetapi Tuhan telah menyatakan kepada Samuel sehari sebelum kedatangan Saul demikian, "Besok kira-kira waktu ini aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin.
engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel, dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku itu, karena teriakannya telah sampai kepadaku. Ketika Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah orang yang kau sebutkan kepadamu itu. Orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku. Dalam pada itu Saul datang mendekati Samuel di tengah pintu gerbang dan berkata, maaf, di mana rumah pelihat itu? Jawab Samuel kepada Saul, katanya, akulah pelihat itu. Naiklah mendahului aku ke bukit. Hari ini kamu makan bersama-sama dengan daku. Besok pagi aku membiarkan engkau pergi dan aku akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ada dalam hatimu. Adapun keledai-keledaimu yang telah hilang 3 hari lamanya sampai sekarang, janganlah engkau khawatir, sebab telah diketemukan. Tetapi siapakah yang memiliki segala yang diingini orang Israel? Bukankah itu ada padamu dan pada seluruh kaum keluargamu? Tetapi jawab Saul, bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel? Dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Mengapa Bapak berkata demikian kepadaku? Sesudah itu Samuel mengajak Saul dan bujangnya, dibawanya ke pendopo dan diberikannya kepada mereka tempat utama di depan para undangan, yang banyaknya kira-kira 30 orang. Berkatalah Samuel kepada juru masak, berikanlah sekarang bagian yang kuberikan kepadamu tadi dengan pesan, simpanlah ini dahulu. Lalu juru masak itu menghidangkan paha dan apa yang termasuk ke situ dan meletakkannya ke depan Saul. Dan Samuel berkata, lihat, yang tinggal ini diletakkan ke depanmu. Makanlah, sebab telah disimpan bagimu untuk perayaan ini ketika aku berkata, aku telah mengundang orang banyak. Demikianlah pada hari itu, Saul makan bersama-sama dengan Samuel. Sesudah itu, turunlah mereka dari bukit ke kota, dan Samuel bercakap-cakap dengan Saul di atas soto. Mereka bangun pagi-pagi, dan ketika fajar menyingsing, Samuel memanggil Saul yang ada di atas soto itu, katanya, bangunlah, aku akan mengantarkan engkau. Lalu Saul bangun dan mereka keduanya pergi keluar, yakni ia dan Samuel. Ketika mereka turun sampai ke ujung kota, berkatalah Samuel kepada Saul, katakanlah kepada bujang itu supaya ia pergi mendahului kita, tetapi berhentilah engkau sebentar, maka aku akan memberitahukan kepadamu firman Allah. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umat Israel? Engkau akan memegang tumpuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Apabila engkau pada hari ini pergi meninggalkan aku, maka engkau akan bertemu dengan 2 orang laki-laki di dekat kubur Rahel di daerah Benyamin, di Zerza. Mereka akan berkata kepadamu, keledai-keledai yang engkau cari itu telah ditemukan, dan ayahmu tidak memikirkan keledai-keledai itu lagi. Tetapi ia khawatir mengenai kamu, katanya.
apakah yang akan kuperbuat untuk anakku itu? Dari sana engkau akan berjalan terus lagi dan sampai ke pohon terbantin Tabor. Maka di sana engkau akan ditemui oleh 3 orang laki-laki yang naik menghadap Allah di Betel. Seorang membawa 3 ekor anak kambing, seorang membawa 3 roti, 3 ketul roti, dan yang lain lagi sebuyung anggur. Mereka akan memberi salam kepadamu dan memberikan kepadamu 2 ketul roti yang akan kau terima dari mereka. Sesudah itu engkau akan sampai ke Gibea Allah, tempat kedudukan pasukan orang Filistin. Dan apabila engkau masuk kota, engkau akan berjumpa di sana dengan serombongan nabi yang turun dari bukit pengorbanan dengan gambus, rebana, suling, dan kecapi di depan mereka. Mereka sendiri akan kepenuhan seperti nabi. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku, dan camkanlah aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya, sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain. Dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Ketika mereka sampai di Gibea dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya, dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Dan semua orang yang mengenalnya dari dahulu melihat dengan heran bahwa ia bernubuat bersama-sama dengan nabi-nabi itu. Lalu berkatalah orang banyak yang satu kepada yang lain, apakah gerangan yang terjadi dengan anak Kis itu? Apa Saul juga termasuk golongan nabi? Lalu seorang dari tempat itu menjawab, siapakah bapa mereka? Itulah sebabnya menjadi peribahasa. Apa Saul juga termasuk golongan nabi? Setelah habis ia kepenuhan seperti nabi, pulanglah ia. Dan paman Saul berkata kepadanya dan bujangnya, dari mana kamu? Jawabnya, mencari keledai-keledai itu. Tetapi ketika tidak terlihat, maka kami pergi kepada Samuel. Kemudian paman Saul itu berkata, coba ceritakan kepadaku apa yang dikatakan Samuel kepada kamu. Kata Saul kepada pamannya itu, terus saja diberitahukannya kepada kami bahwa keledai-keledai itu telah diketemukan. Tetapi perihal menjadi raja yang telah dikatakan Samuel kepadanya, tidak diceritakan kepadanya. Matius 21 ayat 1 sampai 22. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat, dan anaknya ada dekat. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikan. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya.
lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dan pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutnya, dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu. Dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli dalam halaman bait. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati, dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak itu? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian? Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan ketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya. Lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerima. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya, dan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Jawab Yesus kepada mereka, aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepada aku akan mengatakan juga kepadamu
dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu? Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia? Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Dan Yesus pun berkata kepada mereka, jikalau demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Jawab anak itu, baik Bapa, tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, anakku, akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu ia akan remuk. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang perisi mendengar perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Haleluya, luar biasa. Firman Tuhan selalu baru ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan penuh pengharapan.
dengan cinta yang tulus, saudara ya. Aletheia, ya, supaya Anda benar-benar hatimu hanya satu kepada Tuhan, bukan ada agenda-agenda lain, ya, saudara ya. Anda tidak berusaha mengakali Tuhan, karena percuma, ya, karena percuma. Cinta itu nggak bisa dibohongi, ya. Cinta itu nggak bisa dibohongi, saudara. Sebab ketika Anda mendustai cinta, sebetulnya yang Anda lakukan sebenarnya adalah sedang melampiaskan hawa nafsumu. Dan cinta itu tulus, ya. Kasih agape itu tulus, aletheia. Anda nggak bisa bohongi, Anda nggak bisa tipu. Karena ketika Anda menipunya, Anda sedang merusak dirimu sendiri. Ya, Anda sedang menipu dirimu sendiri. Ya, saudara, ketika kita datang sama Tuhan, ya, lalu kita berusaha nyogok Tuhan, ya, dengan berbagai pemberian, maka sebenarnya kita tidak mencintai Tuhan. Kita berkata, Tuhan, aku mengasihimu, tetapi kita ingin hawa nafsu kita terlampiaskan, tetapi memberikan kompensasi kepada Tuhan, ya. Itu contohnya kayak orang Islam, aku pengen hawa nafsuku dilampiaskan dengan cara yaitu amal soleh, amal ibadah yang banyak, ya, amal ibadah yang banyak, tapi aku ingin memuaskan hawa nafsuku, ya, punya istri 4, dan ya, yang penting aku bisa balas dendam. Tapi aku nggak kelewatan, Tuhan. Balas dendamnya seperlunya, supaya kita bisa melakukan apa yang kita mau, lalu kita membalasnya dengan amalan-amalan yang lain, ya kan? Nah, itulah yang namanya nyogok Tuhan. Agama itu adalah sebuah upaya untuk nyogok Tuhan. Semua agama-agama di dunia adalah upaya untuk nyogok Tuhan, ya. Makanya akhirnya, ya, sebetulnya agama-agama dunia itu adalah rekayasa otak manusia untuk nyogok Tuhan, untuk memanipulasi kematian, untuk memanipulasi bahwa sebenarnya di dalam hidupmu kamu tahu kamu orang berdosa, ya, lalu kamu menipu dirimu dengan membuat aturan-aturan yang kamu bikin sendiri, yang begitu berat aturan itu, lalu kamu berusaha mati-matian mengikuti aturan itu, dan kalau kamu bisa mengikuti aturan yang berat itu, kamu puas. Makanya agama itu, ya, banyak orang-orang beragama itu puas kalau dia sudah melakukan syariat-syariat yang berat, saudara, ya, puasa, ya, yang puasa yang begitu rupa, nggak makan ini, nggak makan itu, ya kan, melakukan ritual, ya, misalnya sholat 5 kali sehari jengking dengan ritual yang tepat, sesulit mungkin, ya, saudara, ya. Termasuk orang Hindu, ya. Orang Hindu kan juga sama kan, berusaha mencapai kesempurnaan dengan cara yang sampai badannya dilintat-lintat, wah, diputar-putar gitu, ya, semelekete begitu, ya. Supaya apa? Ya, supaya suci, supaya makin dekat dengan kahyangan. Makin sulit, ya, makin sulit hidupnya, ya, makin dekat dengan kahyangan, saudara. Makin sulit jalan hidupnya, makin dekat dengan surga, ya. Harusnya kalau paduan Islam dengan Hindu, ya, sholat itu kayang gitu, saudara, ya. Sholatnya kayang begitu loh. Saudara tahu kayang nggak, saudara? Balik begitu, ya. Harusnya sholatnya begitu, itu kan sulit, saudara, ya. Wah, itu nanti makin dekat dengan surga. Tapi sebenarnya yang paling dekat dengan surga apa, saudara? Kalau kamu sholat sambil ngebut naik motor, saudara, ya. Sholatnya di atas motor. Wah, itu dekat sekali dengan surga, saudara, ya. Nempel, saudara, ya. Selewang dikit masuk surga, maksudnya. Gitu, ya, saudara, ya. Selewang dikit masuk surga. Harusnya bikinnya begitu, ya, saudara. Cuma dulu kan belum ada motor. Nah, kalau saya jadi Muhammad, saya sholatnya di atas onta, saudara, ya. Muhammad kan sholatnya di atas onta, yang makin dekat dengan surga. Sampai itu yang sholat di atas pesawat itu, ya, makin dekat dengan surga, kan. Sesulit mungkin, ya. Semua agama bikinan manusia adalah upaya menipu dirimu sendiri, menyogok Tuhan, dan dia pikir Tuhan itu bisa disogok dengan membuat syarat-syarat yang berat, dan dia berusaha melakukan seberat apapun. Oh iya, ada satu lagi, saudara, ya, sekte di dalam Katolik itu, ya,
yang suka mukulin badan sendiri itu ya. Nah, itu kan juga sama tuh ya. Wah, kalau sudah mencambuki diri sendiri itu rasanya wah sekali tuh, rasanya suci, holy, diampuni dosanya. Ya kan? Nah, orang-orang siapa yang dulu kayak gitu, saudara? Siapa yang merasakan kalau habis berdoa 1 jam puas satunya rasanya holy? Saya dulu gitu ya. Saya dulu menetapkan syarat tidak boleh nonton TV, doa sehari minimum ya 3 jam. Wah, rasanya kalau saya sudah nggak nonton TV, wah kebulan ya saya nonton TV ya. Wah, rasanya itu saudara ya holy, saudara ya. Rasanya suci. Saudara begitu juga nggak, saudara? Itu goblok, saudara, kalau begitu ya. Mau berdoa sehari 3 jam rasanya suci. Saya terinspirasi dengan Pak Alex Abraham itu ya, sama Ishak Lew. Ishak Lew itu kan katanya berdoa sehari 8 jam kan. Alex sehari 8 jam katanya sembayangin. Lalu saya terobsesi, saya mau berdoa sehari 8 jam. Ya goblok, nggak pernah belajar sekolahnya. Sehari berdoa 8 jam, goblok memang ya. Aduh, kalau ditanya gurunya, kenapa kamu berondang harapan? Saya berdoa, Pak. Saya berdoa sehari 4 jam. Dulu saya 4 jam gitu ya. Saya berdoa sehari 4 jam, Pak. Gurunya sih sampai takut sama saya ya. Ada satu guru SMA Negeri 1 namanya Pak Muktamad itu, saudara ya. Ketika orang-orang ngarap PR, sama dia dikaplok pakai buku ya, saudara. Bukunya gedenya itu segede gaban itu ya. Buku kuarto tebel itu, yang tebel itu bisa ya. Kaplok saudara, kalau ngarap PR, saudara ya. Rasanya semua itu pernah dikaplok seperti saya, saudara. Dia nggak berani ngaplok saya. Mungkin kalau saya nggak ada PR, pokoknya setiap kali tanya saya di skip pasti, nggak pernah diperiksa PR-nya saya. Oh, dia takut sama saya. Saya terlambat sekolah, lupa pakai kaos kaki, buru-buru kan lupa pakai kaos kaki sekolah dulu kan. Aduh, lupa pakai kaos kaki, itu dirahasia gitu ya. Ini nggak diapa-apain ya. Takut sama saya gurunya ini. Ini saya doanya sehari 4 jam. Mungkin dia itu juga punya ilmu, dia ngeliat saya juga ya berdoanya sehari 4 jam. Pokoknya dia takut sama saya. Kenapa dia nggak pernah ngapa-ngapain saya? Oke, ya itu semua pernah dikaplokin, saya nggak pernah dikaplokin. Sakti ya, saudara ya, sehari 4 jam. Sakti gundul mupeang, saudara ya. Nilainya jadi jeblok semua. Yang nggak pernah belajar, sembahyang terus. Ya. Tapi ajaib bisa lulus ya, saudara ya. Ya kalau lulus memang saya pintar gitu, bukan karena pertolongan Tuhan, bukan. Memang ada sisa-sisa kecerdasan saya dari SD sampai SMP sampai SMA kelas 1 ya. Saya suka apa namanya? Ya pokoknya entah kenapa saya senang belajar. Ya. Bukan rajin, enggak suka. Pokoknya saya suka sesuatu yang baru itu saya suka. Jadi saya nyimak kalau guru ngomong saya pasti tak dengerin ya. Di kelas itu saya pasti dengerin orang kalau guru ngomong gitu ya. Kalau katanya guru-guru dulu itu, kalau kamu di kelas duduk dengerin saja, ya kamu sudah belajar 50%. Oke, selama di kelas kamu dengerin, kamu di rumah nggak usah belajar, kamu sudah 50%, kamu pasti sudah bisa. Itu tak praktekkan benar, saudara ya. Dan memang saya nilai tidak pernah di bawah 5. Pokoknya semua rata-rata saya ya 6, semua begitu ya, dan nggak pernah belajar, nggak pernah ngarap PR. Selama SMA kelas 2, kelas 3 itu saya nggak pernah ngarap PR, saudara. Nggak pernah belajar, nggak pernah ngarap PR. Beneran itu ya, kapan belajarnya, kapan ngarap PR, ya begitu pulang bantu orang tua, langsung pelayanan gitu, sampai jam 1 pagi. Luar biasa ya, tips ya. Jadi bukan karena mujizat Tuhan bekerja, saudara. Dulu saya pesak saya di mana-mana. Kalau saudara tahu saya nggak pernah belajar, saya bisa lulus. Oh haleluya, saudara ya. Wah bangga sekali saudara saya ya. Waduh saya bangga, Tuhan kasih nulis mujizat. Yang goblok ini murid-murid yang lain. Wah buat mujizat terjadi. Sama-sama orang goblok saudara. Itu tadi ya ibadah agama saudara ya. Karena kita berpikir yang saya lakukan, saya tuh menginspirasi anak-anak muda zaman itu ya. Mereka tuh berpikir yang saya lakukan ini adalah sesuatu yang holy saudara ya. Wah ini bakal si Paulus ini memang dipakai Tuhan ya saudara ya. Yang holy seperti itu saudara, mereka berpikir sesuatu agamawi. Karena kalau masih berpikir, saya khotbah berkali-kali setiap hari dimanapun saya berada, dan begitu saya melihat Anda semua saudara ya, saya yang pernah ketemu kan Bu Lianti, Bu Marjuni, Bu Mantu gitu ya, mereka tuh orang-orang yang sudah ada urusan dengan ritual begitu kan kelihatan kan. Tetapi begitu saya ketemu orang-orang Kristen di Belanda, orang-orang Indonesia Kristen gitu ya, holy saudara ya, lo mau makan sungguh-sungguh,
Kalau mau apa, ya kita berdoa dulu ya. Kita mau apa langsung nyebang, nggak pernah. Wah, ya. Nggak pernah begitu, saudara. Mari kita berdoa. Terus nungguin saya, saudara ya. Saya nggak merem-merem. Terus suatu ketika kita lagi duduk makan, saya langsung, oh terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik. Terus kita, ayo kita makan. Kita berdoa dulu. Tadi udah berdoa tadi saya. Loh, iya tadi itu berdoa, saya bilang begitu. Yang namanya berdoa itu harus yang begini tuh. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa, ayamnya hilang. Jamin ayamnya hilang. Aduh di asrama. Ya itulah saudara ya. Saya bersyukur ya komunitas kita nggak ada yang doanya seperti itu ya saudara ya. Kalau doa saudara, nah kalau belum begini saudara ya. Terima kasih Tuhan, ayamnya masih utuh. Kalau tutup mata hilang saudara. Udah jadi terima kasih Tuhan. Saudara jangan berusaha nyokok Tuhan saudara. Ya, dengan semua mempersulit ritual. Ketika orang Israel minta raja itu dia lagi nyokok Tuhan saudara ya. Dia pikir kalau Tuhan itu kan kalau misalnya dia sudah bikin dosa kan sabar berdek langsung zaman itu kan. Sudah mati mereka takut. Itulah kita raja saja. Kalau sama raja kan dihakimi dulu sama raja, lalu raja bisa apa saudara? Raja itu bisa ngasih disogok, raja disogok, bisa ampuni. Kalau kata raja diampuni kan kamu diampuni, kamu bersalah tidak jadi salah. Kalau Tuhan kan langsung bedek, biar mati saudara, nggak bisa disogok, mereka nggak mau. Nah kemudian, waduh lebihan ya, sabar 5 menit, Pak Utomo. 5 menit ya. Kemudian ada orang-orang ya yang memanipulasi Tuhan. Ya, dia berusaha untuk saudara untuk mencari pembenaran terhadap diri sendiri. Insiden keledai hilangnya Saul itu ya, insiden keledai hilangnya Saul itu adalah sebuah jalan bagi Saul. Sebenarnya Tuhan lagi mau tunjukkan ini orang Saul ini bapaknya ini adalah pemimpin orang Yahudi saudara, Hanatsi. Ya Hanatsi itu adalah kalau menurut tradisi di dalam Talmud itu ya namanya Hanatsi. Kalau ada 70 tua-tua dia bosnya. Tapi bukan raja, artinya itu dewan, demokrasi. Saat itu sudah ada demokrasi saudara ya. Lalu si Saul ini anaknya Hanatsi ini ya. Si Saul ini anaknya Hanatsi. Terus si Saul ini kemudian dikasih tahu sama Samuel, besok kamu jadi raja. Lalu Israel itu membuang undi, saudara, dan benar Saul ini yang bukan cheating ya, enggak. Samuel kasih tahu sama si Saul, kamu besok jadi raja. Kemudian diurapi, ya, dan kemudian raja seluruh Israel buang undi dan memang benar-benar Saul yang jadi raja, saudara ya. Yang dipilih. Jadi mereka semua mengajukan orang pilihan mereka dan Saul yang dipilih, saudara. Hanatsi, anaknya Hanatsi itu, saudara ya. Nah, saudara, segala peristiwa sebenarnya, peristiwa hilang keledai, peristiwa apapun dalam kehidupan kita, sedang menuntun kita untuk mencari Tuhan yang sejati, saudara. Nah, ketika Tuhan yang sejati itu datang pada kita, kamu tidak perlu nyogok. Ketika Tuhan yang sejati itu sudah kita datang, ya, cara pemilihan Saul itu kan Tuhan sudah pilih, baru dijadikan pengundian. Ya, artinya Tuhan sudah tahu. Ya, Tuhan sudah tahu. Dan kemudian dia menjadikan Saul sebagai raja. Artinya Saul ini memang ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Dan setiap kita ya adalah ditetapkan oleh Tuhan untuk beribadah kepadanya. Tetapi kita seringkali tidak tahu diri, saudara. Kita mengesampingkan panggilan dan pilihan itu dan kita nyogok Tuhan. Seperti Saul, akhirnya disogok sama Agag, ya kan? Disuruh membunuh orang Amalek, tapi dia malah diambil harta bendanya. Lalu alasannya apa, saudara? Saul bilang, ini kan nanti buat aku persembahkan kepada Tuhan juga. Dia sendiri nyogok Tuhan lagi, saudara. Ya kan?
Dan itulah setiap panggilan kita. Jangan Anda bangga ketika Anda sudah menjadi Kristen, lalu Anda pasti aku tidak nyokok. Enggak. Kita semua tidak akan luput dari upaya nyokok Tuhan. Karena apa? Karena ketidakdisiplinan hidup kita. Jadi harusnya bagaimana, saudara? Ketika kita hidup, ya, dan kita tahu ada yang salah, kita datang sama Tuhan, Tuhan aku salah. Karena kita hidup hanya oleh kasih karunia, saudara. Berusahalah untuk hidup disiplin di dalam Tuhan, kebenaran. Tetapi, saudara, kalau sampai pun itu tidak disiplin, kita harus siap dengan segala konsekuensinya. Selalu ingat, saudara, persembahkanlah tubuhmu seluruhnya, saudara. Seluruhnya. Sebab ketika kamu persembahkan seluruhnya, bedanya dengan Daud. Ketika Daud salah, dia langsung tobat. Ketika Saul salah, dia nyogok Tuhan, mencari pembenaran. Ketika Daud salah, dia nggak mencari pembenaran, dia pasrah. Sama-sama dipilih Tuhan, ya, saudara ya, sama-sama dipilih Tuhan, ya. Tuhan Yesus memberkati.